Selamat datang para sanak TBH yang terhormat, kepada para narasumber atau pemilik artefak ini. Selamat datang, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Bertemu lagi nih dengan saya nih, dengan Hagi Sultan Adil dalam podcast. Nah, jadi kita ini podcast ya, bukan webinar, tapi podcast. Jadi intinya kita bisa tanya jawab, Pak Ratu, kita bisa tanya jawab. Nanti juga ini kita akan sebarkan di YouTube kita ya. Jadi kita bertemu lagi pada hari ini, pada hari Sabtu, tanggal 11 September tahun 2021. Manajemen Tourback History bekerjasama dengan Sultan Adil Institute akan mengadakan podcast. Nah, ini yang saya bilang podcast dengan beberapa narasumber, pemilik artefak ya, dan mereka juga nanti akan menceritakan sejarah dari masing-masing. Kita bertemu sekarang dengan pertama dengan sejarawan nih, budayawan Melayu tua, Datuk Dr. Abdul Latif Hasim MM. Selamat siang Pak Datuk. Selamat siang Pak. Ya, beliau ini ada gelarnya yaitu Datuk Bagindo. Beliau juga ini adalah pimpinan dari Museum Abdul Latif Malay Museum, yaitu beberapa artefak yang dia punya sekarang secara pribadi ini ya, Pak Datuk ya? Ya. Oke, nanti yang kedua kita akan juga terhubung nih. Oh ya, tadi Pak Latif posisinya ada di Kampar ya, di Kampar daerah Riau, Sumatera Tengah ya. Nanti kita melanjutkan teman kita yang ada dari Kalimantan ini. Selamat siang Pak Zulkarnain Erogan. Selamat siang. Tapi saya lagi di daerah Morotai. Saya bukan Kalimantan, tapi di Morotai. Morotai itu berarti Sulawesi dong ya? Maluku Utara. Ya, Maluku Utara itu ya. Sama juga itu, pinggiran juga itu Bang Zul. Jadi Bang Zul ini adalah pencinta sejarah. Nah, ini dia. Beliau ini adalah zuriat dari Pangeran Abdullah, Kerajaan Brunei Darul Islam. Oh ya, mohon bisa dipoka detik waktu patung tersebut di arah kapan, Nalanda, Morataku satu, masa dengan kelahiran Rasulullah, apa ada hubungannya? Dating patung-patung yang masih pertanyaan yang sama atau orang yang sama? Satu, masa dengan kelahiran Rasulullah, apa ada hubungannya? Iya, terima kasih. Kita karena waktu singkat kita apakan aja. Pertama, kita sekarang ini ngoleksi arca, diantaranya arca batu dan meteor. Meteor ada 2. Kemudian arca batu ada sekitar 12 dan perunggu ada sekitar 12 pula. Nah, eranya ini adalah diperkirakan 450 sebelum Masehi. 450 tahun sebelum Masehi. Kemudian yang apa namanya nih? Nalanda betul sesuai dengan buku Bapak Dr. Santo Sabah, itu adalah cabang yang dari Moratakus. Betul. Nah, dalam penelitian kami, yang di Moratakus tadi cabang dari Nandala. Kalau sini Andole, Nandala. Nah, kemudian cabangnya itu di Nalanda, di India. Kemudian lagi mungkin 2 ini. Ya, karena satu lagi yang tertulis dalam catatan adalah Dharmapala. Tapi apakah Dharmapala tadi sebagai kepalanya atau pimpinannya, kita pun tidak tahu juga. Tapi ada dalam catatan, Pak. Mengenai apa nih? Mengenai Nandala tadi, sebetulnya Nandala tadi asal katanya dari Nan Andole. Andole tadi adalah Andalas. Nah, itu Pak. Untuk jelasnya, kalau kita terangkan panjang, mungkin lain waktu nanti kita terangkan beserta bukti-buktinya. Andalas di kepulauan Sumatera. Ya, Andalas itu adalah Sumatera. Nah, itu Pak. Lanjut pertanyaan berikutnya, Bang. Pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan ke saya ini. Brunei kerajaan kedatuan kesultanan daerah mana di Kalimantan di mana? Oke. Ini saya jawab. Kalau Brunei itu dulunya itu kalau Abdul Mumin itu dia masih berada di daerah daerah Teluk. Kerajaan itu daerah Teluk. Itu ada petanya di situ. Dan kemudian pada masa sebelumnya itu kalau masa di Sulaiman itu dia orang dari Bruneian atau dari Brunei. Kemudian dia berkuasa di Luzon. Nah, dia berkuasa di Luzon, di Intromaros. Jadi, pada masa
nggak pusat pemerintah itu nggak luas ini. Nah, dia kemudian berpusat ke Luzon, Intromaros. Makanya kalau kita lihat di Intromaros itu bangunan-bangunan peninggalan Sulaiman itu masih ada. Ya, itu simbol matahari masih banyak di sana di Luzon. Karena kebetulan ada keluarga kita juga di Filipina, di Luzon itu masih ada. Dan dia menunjuk-nunjukkan sama saya juga masih ada. Kemudian Datuk Sangkala dari Kedatuan Indodunia Muara Takus. Ya, mudah-mudahan benar Pak Santo Sabah. Kemudian, ini yang tadi tertinggal, Pak. Ini sudah tertulis dalam buku Jepang. Buku di Jepang, Pak, yang judulnya Kris-Kris Nusantara. Dalam bahasa Jepang dan versi Inggris. Nah, ini gambarnya, Pak. Ini ada di kita ada nih di Kampar. Itu gambar orang. Ini krisnya. Ya. Gambar Nogososro. Tapi ininya adalah gambar orang sedang apa nih, semacam entah sholat, entah gimana nih. Orang tua berjenggot. Nah, ini jelas. Ini dalam sampul buku, dalam apa yang ditulis, dalam buku yang ditulis oleh orang Jepang itu, Pak. Keluaran Jepang, Kris Nusantara. Ini kalau mau jelas keterangannya mungkin sama orang Jepang tuh bisa diapakan kalau waktunya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun berapa, Pak? Tahunnya? Ini zaman Kedatuan Sriwijaya nih. Ini Krisnya. Itu di dating zaman udah di carbon dating Pak zaman Sriwijaya. Ya. Kedatuan juga. Sudah dibakar Sudah di carbon. Oh ini ya sudah didaftarkan BPCB. Sudah ada diuji. Sudah ada BPCB. Tahun uji karbon belum, tapi dari BPCB sudah didata 2009. Ya, berarti belum tahu ya tahunnya Pak ya? Belum tahu tahunnya Pak ya? Ya, oke Pak. Ya. Jadi kita belum susah Pak mau klaim Sriwijayanya. Sedangkan saya belum berani klaim tahun, katanya walaupun tahun 3000 karena saya belum carbon dating, belum dapat tahunnya. Karena ini dibilang tahun 300-an Masehi, saya belum berani. Karena belum di carbon dating tadi. Jadi belum berani lah saya. Lanjut pertanyaan berikutnya, Bang. Oke, pertanyaan berikutnya. Penyebaran Islam dimotori dari pusat Kedatuan Indonesia Sumatera Muara Takus dijadikan pertanyaan. Oke, Pendatu. Itu cuma itu kok. Pertanyaan selanjutnya. Masih ada kah? Tidak ada, belum. Alexander the Great 300 sebelum Masehi pembahasan di Malabar. Nah, ini saya jawab Alexander the Great berbeda ya dengan Zulkarnain ya, Nabi Zulkarnain, jangan sama-samakan. Nah, Alexander the Great itu adalah Iskandar Shah Zulkarnain itu. Dia berpusat katanya. Katanya dipusat di Malaka, di daerah Malaka. Nah, itu karena masih ada juga catatan sejarah kita juga di sini. Jadi bahasa itu Pak yang di Malaka itu Prameswara asal Purba, Pak. Yang masuk Islam abad 15. Iya, jadi gini. Nanti jadi gini, Pak. Alexander the Great ini 250 tahun sebelum Masehi, Pak. Itu gini, Pak. Jadi Alexander the Great itu kalau kita sambung dengan saya takut saya mau nyambungkan dengan itu, Pak. Jadi ketika kita mau Zulkarnain Alexander the Great itu berbeda orang seharusnya kan. Kita nanti belum tahu kan, belum bisa buktikan bahwa yang di Al-Qur'an dengan yang itu adalah orang yang sama. Itu, Pak. Jadi kita kalau main-main begini saya ngeri sekali, Pak. Kalau misalnya itu Alexander the Great adalah Nabi Zulkarnain. Ya kan, tapi kita nggak tahu nih masanya kapan nih kan gitu. Alexander the Great ini kan tahu jelasnya kan 1000 berapa, Pak? Alexander berapa 200, tapi kita akan sesuaikan sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Nah, itu ngeri kan, Pak. Berarti kan itu ibaratkan dalam Al-Quran tuh kita mengklaim terlalu berlebihan nanti katanya itu, Pak. Kalau kita tidak punya bukti yang itu, Pak. Ini bukan klaim kita, Pak. Ini pakar daripada Profesor Malaysia juga. Kemudian Profesor Doktor juga mengatakan kemarin itu Profesor Doktor Ahmad Semanto dan nengok sendiri dia. Kemudian Profesor Santo Sabah juga melihat. Kemudian ada lagi beberapa orang profesor datang sesudah ini dari perunggu. Kalau sudah perunggu, udah tahu kita berarti sebelum Masehi, Pak. Terjawab dengan sendirinya tanpa diuji karbon. Gitu. Kalau uji karbon, kita ada dana nanti itu, Pak. Ini keris-kerisnya ada yang tulisan Arab, ya. Ada yang kayu. Keris itu sama dengan keris-keris yang di Jawa sini? Hampir sama, ada yang berbeda, asli di sini. Ada yang ya rupanya macam-macam di sini karena di sini kan Nusantara ke sini semua dulu.
Ini yang dari Gading yang saya bilang tadi, yang sudah diregistrasi sama BPCB. Bentar, itu ada keris yang mirip sama Bang Zul. Coba kita pertunjukkan. Bang Zul juga tunjukkan tuh kerisnya dia tuh. Yang mirip, yang ada kayak candi Borobudur itu. Nah, tuh duduk situ, lihatkan. Bang Zul bukan mantap tuh yang dari Bang Zul itu. Nanti Agak mirip gitu. ini tuh pegang. Ada Ini, tuh, tolong perlihatkan ke kamera, Bang Zul. Bang Zul, mohon di kamera, Bang Zul. Yang senjata sama Bang Zul. Bang Zul. Ya, jadi, oke, ya nih. Coba Abang perlihatkan ke kamera biar audiens bisa melihat kesamaan yang kita miliki. Bahwa Nusantara itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Silakan Bang Zul, mana di kamera Bang? Itu kan mirip-mirip aja tuh. Oh ini Pak. Ya, jadi kalau saya punya tuh nggak ada pakai liu-liu itu, kita masih lurus begini. Ya, enggak, ini lurus nih. Nih, boleh dibuka sama Pak Leti bentar. Oh, itu lurus ya, bukan kayak bengkok-bengkok gitu ya? Bentar. Dari apa itu? Dari besi ya? Bengkok itu meteor, Pak. Katanya bintang jatuh. Kalau dari keturunan kalau kita bilang bintang jatuh, Pak. Bintang jatuh. Kita perlihatkan ya ujungnya Bang Zul. Coba diangkat lagi Bang. Wah, mirip tuh. Bang Zul diangkat ke kamera Bang. Mana kamera Bang Zul? Ah, nih. Ini terus lagi Pak, yang itu tuh. Ini keris kampar. Ini yang keris kampar. Ah, sama bentuknya Bang Zul, kepalanya coba lihat. Ini Nusantara nyebutnya nih keris kampar. Hampir sama. Tuh, lihat. Mana Bang Zul? Ini cuma sayangnya hilang kayaknya kepalanya nih. Ada apanya nih? Ini lambang. Ini Dia tahu nih. Nah, oh, dia tahu. Ini. Ya, kalau kita gini kan, Pak. Coba Bang Zul. Tuh, lurus dia Bang Zul. Bang Zul, Ya, coba ya. lihat yang larasnya. Yang isi dalamnya, isi gagang apa besinya. Ah, tuh. Hampir menyerupai. Ini ada lagi. Tuh. Yang Bang Zul kayaknya kopong ya dalamnya ya Bang Zul ya? Ya? Bang yang punya Dalamnya Bang Zul. kopong ya? Ya, dalamnya kosong nih, Pak. Ini ada, makanya saya bilang hebat sekali. Ada lagi yang apa? Yang dalam kosong ada Pak, tapi tidak saya bawa. Ada lubang di dalam kosong. Ya. Ya, dia lubang. Di sini lubang dia. Dan kemudian ini tembus pandang semua ini, Pak. Merah semuanya. Kalau saya center merah, Pak. Kayu yang ini ya, kayu apa namanya jenis Bukan kayu. kayunya tuh? Bukan Coba kayu, Bro. center. Coba center bisa. Oh, tapi di HP ya? Mati lampu deh. Center Ini- ada di Mati center. lampu di sini. Ini sama dengan keris ada Raja Bugis nih Pak, punya nih. Bugis. Tapi ini ada kaligrafi di dalam. Kalau di Bolong asas ya Bang Zul ya? Bolong ya Bang Zul ya? kalau di Oke, asas gimana, kaligrafi dia tetap muncul. Lagi Bang, ulang Bang di center Bang. Nah, dia apa tuh? Nah, batu atau apa? Nyerupai yang Meteorit itu. Oh, batu ini Pak. meteorit atau apa tuh? Batu. Jadi kalau kita lihat gini, Pak. Ya, Kita lagi deh. Gelena, Pak. Nah, Batu jadi dia Gelena itu, teratai, Bang. Pak. Jadi dia teratai tingkat 3. Teratai tingkat 3. Yang ininya tuh. Ini kan ini nih. Ya. Ada trap 1 2 3 apa? Ke sana namanya teratai atau kalau internasional nyebutnya lotus. Lotus Bang Zul bahasa Kalau internasional ya. kalau kita menyebutnya ini detau. Betul. Ya, Kalau di betul. Lotus Itu namanya Detau. bahasa Inggrisnya itu lotus. Teratai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Muara Takus, bahasa Kampar, Gambar bahasa motifnya ini Detau. detau. Oh, dia tahu ya. Ini Bang Zul. Ah, tuh lagi Bang Zul. Itu apa itu? Ya sama Teratai motifnya juga. yang punya Bang Zul itu. Teratai juga. Ya Detau tadi yang Lotus tadi, Lotus Detau apa hampir sama dia bentuknya. Jadi banyak ya apa kepala dari keris-keris itu banyak berbentuk detau ini atau lotus ini ya. Nah, artinya apa? Artinya Nusantara ini punya keterkaitan satu sama lain. Tapi kenapa saat ini kita terpecah belah gitu? Ini yang apa, Jawa, yang Sumatera, Kalimantan, padahal kita ini satu. Nih, Ya, Nusantara ini luas loh. Nusantara itu termasuklah Semenanjung Malaysia, termasuklah Jadi, Pak, Filipina. kalau Berat, saya berat. nih, Pak, kalau Ini dipandang dari belakang begini punggungnya nih.
kayak orang pakai mahkota, di sini kayak Ini rambutnya tulisan, tapi Nih. ini tulisannya lambang ini Pak, lambang yang tadi kita bilang tadi, Bang Zul. Indodharma. Tulisannya tulisan Nagari. Apa sudut? Apa Kalau itu Nagari, Pak. Sudut Nagari. apa kata Kiai Fahmi? V ya. Ini yang kosong. Mana? Ini lambang juga. Lambang juga nih. Ini Kris Algojo untuk menghukum Pak, yang pemberontak dan yang melanggar hukum. Mungkin untuk pancung ya, Pak? Pancung. Mungkin pancung nih digunakan pada masa lalu mungkin ya, kemungkinan. Ya. Tajam Betul, sekali nih Pak, saya megangnya ngeri Tidak nih. pernah diasah tapi masih tajam. Tajam nih. Walaupun diasah, saya coba asah dengan gerinda, dia tetap hitam. Dia terbuat dari batu meteor, Mungkin campuran. kertas kalau diginiin koyak nih. Tajam. Coba tes. Mana kata saya coba dulu tes. Bentar, tolong kertas. Koyakin aja tuh yang itu. Ya, bisa langsung kita buktikan kan. Pak Sultan nih bisa aja ya mau ngeliat artefak ya. Jangan ke leher awak tuh, bahaya tuh. Bahaya Pak, tajam nih Pak. Saya aja Ini megang kertas. Ya, ini kertas nih. Wih, iya, mantap ya. Tak pernah diasah. Nggak pernah biasa nih. Tajam. Diobrol, silakan. Bahaya nih Pak, bahaya. Ini bukan mainan nih Pak, ini artefak. Betul. Jangan dioper keluar itu. Takut luka tangan, taunya nanti kan ada racun. Usia ribuan tahun tak pernah diasah, tapi masih bisa motong kertas. Iya. Berarti itu memang dari bahan meteorit benar ya. sarungnya seperti apa? Sarungnya seperti apa itu? Itu sarungnya seperti apa? Ada sarungnya nggak? Sarung ini. Ini bahannya, bahan sarungnya. Bang Saya mau lihat sarungnya. Oke. Saya mau lihat sarungnya. Sarungnya hancur. Sarungnya sudah hancur karena termakan usia. Dan waktu itu ditemukan di mana nih? Ini di dalam sungai. Di dalam sungai, karena di dalam air kan. Oh. Tuh. Bang Dino hati-hati megangnya Bang, tangannya itu jangan sampai yang ke tajam itu loh. Ngeri ya. Tajam, Tajam, Pak. 1 meter tuh. Nah, begitu megangnya. Tuh. 1 meter ada? Nggak nyampe ya? Dari ujung jari saya sampai ke dada. Nggak bisa 1 tangan ayunnya Pak, 2 tangan. 2 tangan megangnya. Silakan, Pak. Jadi, ini bukan kaleng-kaleng, Pak Sultan. Oh. Yesus, mantap. Barang yang sudah disimpan tahunan. Ngeri. Nggak pernah diasah. Nggak pernah diasah ya, hebat banget ya. Ya. Inilah ya kehebatan benda-benda pusaka nenek moyang kita ya, sebetulnya. Ini jangan sampai berpindah-tangan keluar, ini bahaya ini. Alhamdulillah ya Pak Dato sudah didaftarkan semua ya. Ya, mohon siapapun yang punya artefak jangan lagi dijual sama asing atau lagi dilarikan sama orang asing. Itu Kekayaan Nusantara, warisan leluhur kita. Jangan sampai kita diadu domba, kita dipecah belah. Kita ini satu semuanya. Betul, sepakat itu, betul. Jangan sampai berpindah tangan keluar itu benda-benda kita ini. Dato, boleh ditanya nggak tuh? Total artefak yang ada di Dato itu ada berapa tuh? Yang sudah didaftar dan yang belum tuh kira-kira tuh? Yang sudah didaftar ke BPCB 115 dan sekitar ada 300 lagi yang belum. Wih, berarti banyak itu ya. Itu bagaimana ngumpulinnya tuh? Ini barang pusaka dari kita, keluarga, turun-temurun, yang kita selamatkan juga dari tangan-tangan pedagang barang antik juga, tapi yang bendanya tahu kita sejarahnya gitu. Ya. Tapi itu original semua itu, maksudnya itu bukan duplicated gitu, bukan ya? Ori, memang tidak kita tes ke itu Pak karena ada dana, tapi pakar-pakar profesor dokter dari Malaysia, dari terakhir kemarin dari Perancis sudah datang, kita lihat tengokkan. Dari Jawa, pakar kita dari nasional dari Jawa. Kemudian ada dari Cina juga 3 tahun lalu datang, kita perlihatkan. Dan tidak ada yang bisa membantah Pak, termasuk cap-cap ini dari raja dia. Malah setelah kita tengokkan dia mau beli gitu. Berapa aja lah katanya. Enggak, ini kekayaan budaya Nusantara. Walaupun saya sebagai penyelamatnya, tapi saya tidak akan jual berapapun harganya. Gitu. Kalau dari yang batu yang warna hijau itu kayaknya dari dinasti Ming itu, dinasti terakhirnya Cina itu. Yang betul. Yang hijau nih Pak. Ya itu ya dari batu apa namanya yang Cina itu.
Ini Pak. Betul, betul. Bentar tuh. Nah. Enggak kelihatan. Nah, ya tuh. Tuh di center, Tembus, di Gio. center. Giok. Nah, itu tuh. Itu kan dari batu giok gitu ya. Ini giok putih, giok putih. Oh, giok Tembus putih ya. Ya, di bawahnya tengok kan tuh ada tulisannya tuh. Ada tulisan, ada stempel di bawahnya tuh. Yang di bawah. Ini udah di apa sama BPCB juga yang sebaliknya Ada tahunnya nggak? Tahun berapa itu? Bukan. Tahunnya ada yang bisa membaca dia tulisan Dinas Ming yang datang dari Cina. Katanya tahun 1450. Iya, itu berarti masa-masa di Dinasti Ming memang 1400-an itu. Sampai Ada 1000. lambang kaisarnya nih. Itu kan gambar orang itu bukan? Kayak kaisar, kaisar. Apa topekong kalau istilahnya. Kalau ini kan Iya, kayak gambar ini berkucing. Nih. ini tidak bisa dia baca. Karena ini dinasti Qing katanya. King. Dinasti Qing. King apa ya? Apa ya? Hin apa ya? Oh, Hin kali ya, Hin. King apa? Yang lebih tua lagi nih. Karena Di dia bawahnya itu ada stempel ya di bawahnya. Bawahnya tuh. Di belakangnya ada, di bawahnya ada, di bawahnya tuh. Yang di bawah sekali tuh. Bawahnya biasanya kan stempel itu ya. Tengok. Yang di bawahnya. Ini penghubung utusan Cina yang datang ke sini. Center tuh. Oh iya betul. Ini kan saya mau sholat maghrib, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Oh, itu sana Nah, ini saya setuju dulu, Pak. Ya tadi ada nanya pusat kerajaan Borneo itu dan Brunei itu di mana? Itu saya kasih tunjuk petanya ya. Apanya? Itu pusat kerajaannya, Pak. Di teluknya itu ya. Oh, ini. Masih langsung ini. Masih langsung Orang ramai ngikutin. Langsung ini masih ramai nih. Masih ramai nih. Oh, ini ada lagi pertanyaannya Mas. Ini lagi Zoom. Jadi saya Ini kan dengerin aja. Ini bahasa Spain ya, bahasa Spain Borneo. Mungkin zaman dulu orang buat Kalimantan agak terbalik ya, agak kita ditipu, katanya kan 32.000. 32.000 itu ternyata itu dia petanya sekecil itu, berarti seluas itu dia kuasai, Pak. 32.000 mil. Petanya segini seluruhnya Borneo waktu itu. Tapi kan nggak mungkin lah. Borneo itu kan hutannya lebat-lebat itu. Susah. Transportasi gimana coba? Itu bisa lihat, Pak ya. Itu sepanjang peta itu, Pak. Itu adalah temboknya, Pak. Tembok pertahanan kesultanannya, Pak. Itu yang tengah-tengah itu adalah pusat kerajaannya, Pak. Oke. Di tengah-tengah. Itu peta. Ya, itu peta 1000 berapa katanya? 1616. 1600. Jarak Pelanggaraya, Pak. Berarti kalau sekelilingnya tembok itu kok sampai sekarang nggak ada peninggalannya ya? Pak, kita itu dibombardir tahun 1944 habis, Pak. Ya minimal kan masih ada pondasi di silakan songkel aja, Pak, itu, Pak. Kalau misalnya diizinkan itu, Pak. Masih ketemu itu, Pak. Peta sudah dibuat begitu, ketemu itu di Teluk, Pak, dia. Yang mana? Bang Zul, itu ada pertanyaan dari Aditya W.A. Prianto. Kok larinya ke situ ya? Apa itu? Ada di chatting Bang Zulkarnain. Kok larinya ke situ ya? Apanya? Larinya kemana? Enggak, itu ada pertanyaan lucu kayaknya. Mana? Di chatting. Iya, nggak ada tuh. Oke, ini udah azan maghrib. Sini saya sholat maghrib dulu ya. Bang Erogan, sebutkan yang mana? Di era tahun berapa? Apanya? Yang Malaka tadi. Ya. Itu pada tahun 1000 zamannya ini. Anaknya 1300 1400. Karena 1300 ke 1400 karena itu anaknya kan ada 3. Isyana Zulkarnain itu ada 3. 1 Muhammad Kabungsuan. Oke. 1 Sariful Hasim, 2 Muhammad Kabungsuan, 3 perempuan Berkinah namanya, Pak. Itulah tadi Bang Bang Zul. Ya. Dulu kan saya pernah bilang Bang Zul, kalau Bang Zul bisa membukukan ini Bang Zul, itu kita bisa membuat sejarah Kalimantan sendiri nih Bang Zul. Sementara Pak. Sementara nulis, Pak.
Nah, itu dia tuh Bang Zul. Aduh, cobalah kita tulis, kita jadiin buku itu Bang Zul. Karena kan selama ini ya, kalau kita buat buka di internet ya, kalau kita buka sejarah Kalimantan itu yang buat rata-rata orang Malaysia sama orang Brunei itu. Ya, jadi orang ini Malaysia nanti yang paling banyak. yang buku ini Pak, ini catatan tulisan saya nanti. Itu sesuai book listnya yang ada pada keluarga saya di sana. Saya tidak berani nambah-nambah, saya tidak akan kurang-kurang. Jadi akan saya tulis hanya bahasanya saya pakai dalam bahasa kita. Betul, Bang Zul. Gini aja Bang Zul. Nanti Bang Zul tulis aja ya. Nanti coba kirim ke saya. Jadi saya nanti buatin semacam bukunya begitu loh ya. Biar lebih profesional, terlihat sesuai dengan kaidah EYD lah, kaidah tata bahasa yang benar gitu loh. Nanti coba saya edit, saya buat. Siapa tahu itu buku bisa membuat sejarah Kalimantan lah khususnya gitu loh. Kan orang taunya sekarang apa ya, penduduk asli Kalimantan itu orang Dayak itu. Taunya dari Dayak tuh mereka taunya sekarang kan. Nggak tahu ternyata bangsa Melayu juga lebih lama, lebih banyak kan. Gimana Bang Jul pendapat mengenai? Ya, betul. Jadi kita tuh dari Buranum, Burunian. Nah, kemudian Dayak itu ada hubungannya dengan kita juga karena Dayak itu ikut membantu kita berperang karena Dayak juga mempunyai ilmu-ilmu yang hebat itu dipakai oleh sang raja. Jadi mereka itu ya orang-orang yang sang raja juga semuanya sama, masih sekeluarga, kawin campur juga ada sama Dayaknya. Maka ya jadi pedang-pedang Dayak seperti Mandau kita juga punya. Nah, seperti itu. Jadi sama aja karena itu satu moyang, sama saja. Kita mau larinya kemana, ke Sabat, ke Sambas, kita mau larinya ke Kutai katanya, nanti akan jalur merahnya tuh akan ketemu, Pak. Iya, pertanyaan saya begitu itu lagi Bang Zul. Kan Dayak itu kan kelihatan tuh sipit-sipit ya, orangnya putih-putih gitu loh. Bisa dijelasin itu Bang Zul? Ya, karena gini Pak. Kalau keluarga saya yang di Sabah Sulu sana putih Pak, saya aja yang hitam di sini nih. Adik saya kayak Cina Pak. Adik saya itu laki-laki perempuan kayak Cina. Dayak itu kan putih-putih apa sipit-sipit itu, matanya udah kayak orang Cina aja itu. Apalagi saya sering jemur panas-panas kan, tambah hitam lah ini. Pak, kita harus hati-hati Pak. Ada kelompok baru yang mau mengalihkan sejarah di Kalimantan itu. Katanya orang Melayu Kalimantan, orang Dayak itu juga katanya berasal dari Tiongkok. Nah, itu bahaya. Begini Pak. Oh ya, nanti saya jawab Pak ya. Itu saya jawab, saya mau sholat maghrib. Itu bahaya tuh Pak. Jadi usaha mengalihkan isu orang Natuna, orang Kalimantan berasal dari Tiongkok. Dia merebut. Setelah selesai sholat saya jawab. Itu bahaya tuh. Setelah selesai sholat saya jawab. Saya mau sholat. Iya. Iya Pak. Udah maghrib ya karena ya. Ya itu memang betul itu Datuk. Sekarang ini kan sejarah itu kan tergantung siapa yang buat. Terus tergantung siapa yang berkuasa. Nah, itulah kan maksudnya ke politik, Datuk. Makanya kita juga harus ada nih orang-orang politik yang bisa membuat sejarah kita ini biar sejarah kita juga bisa kita luruskan gitu loh. Karena kan sejarah coba kayak Kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya itu kan mulai dipublis sama si George Codes sama Gabriel Pekan itu. Mereka itu hanya ilmunya kayak cocok logi begitu. Karena kan gini, kalau dari Babe Saidi bilang itu, mereka itu kan dibayar sama Belanda untuk mencari Kerajaan Sriwijaya itu di mana begitu loh. Mungkin terlalu capek mereka ini kan. Nah, karena ada temuan yang batu betulis yang di Kota Kapur di Bangka itu, nah mereka dapat momen. Nah, momen itulah yang mereka buat gitu loh kan. Karena di situ ada kata-kata Sriwijaya gitu ya. Bukan Sriwijaya, tapi bagi mereka ya mungkin dialek aja, bagi mereka mungkin persamaan bunyi, jadi mereka sebutnya itu Kerajaan Sriwijaya. Nah, setelah itu si Gabriel Ferran ini mudah membuat dramatologi lah, macam-macam lah, sampai kan akhirnya bapak bangsa kita Soekarno sama Muhammad Yamin itulah jualan mereka dalam mempersatukan Nusantara.
ada bagusnya juga sebetulnya, tapi kan tidak sesuai dengan zaman lagi sekarang. Sekarang kan kita harus benar-benar menyesuaikan dengan bukti sejarah yang valid, timeline yang jelas gitu loh. Inilah yang lagi kita benahi bersama dengan Bang Santo Saba gitu loh. Beliau itu kan udah meneliti di Kampar, Sumatera, sampai ke Borobudur dan ke Bali nih sekarang dia sudah mulai kan. Inilah yang ajaran dharmik ini yang tadi Datuk bilang Hindu Buddha itu. Iya, iya. Kita pahami ini. Jadi Hindu Buddha yang dibilang ini dalam tanda kutip ya, Hindu Buddha yang dibilangin kolonialis itu bukan agama Buddha atau agama Hindu yang sekarang ini. Itu Hindu Buddha yang zaman dulu itu adalah dharmik, ajaran dharma yang leluhur kita. Nah, inilah yang harusnya kita pahamin. Tadi Dato udah bilang sama gitu kan. Berarti kan dharma itu ya dari leluhur kita. Apalagi sekarang ini kan kayak mungkin nanti malam kan ada webinar lagi kita ya mengenai Bali bukan India. Itulah yang akan lagi kita perjuangkan. Karena sekarang ini infiltrasi dari India mulai datang semenjak dari tahun 90-an tuh kalau nggak salah. Itu mereka itu mulai menginfiltrasi kalau sejarah Hindu di Bali itu dari India. Nah, ini yang akan kita klarifikasi, makanya nanti malam kita panggil juga orang Indianya ya, bisa menjelaskan nanti bagaimana duduk persoalan sebenarnya. Itulah Dato tadi kenapa Dato jelaskan, saya potong sedikit karena Dato berulang kali menyebutkan dari Hindu Buddha kan. Nah, ini jangan sampai salah pemahaman. Itu dianggapnya agama Hindu sama agama Buddha, Dato. Begitu, Dato. Bangsa namanya, bangsa Indo. Ya, bangsa Indo. Indo, ya. Ada kita Indo dunia segala macam itu kan sebetulnya itulah yang harus kita publikasi sekarang. Ajarannya dharma. Nah, itu ada tuh. Kan sekarang saya lagi buat lagi nyusun buku sama Bang Santo, mohon doa restu biar lancar lah buku ini. Nah, dari buku itulah mungkin kita akan membuka mata Nusantara, dunia pun juga gitu loh. Ini memang benar-benar hasil penelitian kita. Jadi nama itu belum tentu sama waktunya. Yang tadi saya kasih contoh ya, Datuk ya. Saya nih dikasih nama waktu sesudah nikah adalah nama leluhur saya yang sekarang udah meninggal. Itu namanya Sultan Adil dulunya dia. Nah, karena saya sudah menikah, dikasih gelar tuh supaya nama itu tetap jalan. Itulah yang namanya Sultan Adil yang saya pegang sekarang ini. Kalau nama saya yang asli kan dikasih oleh orang tua saya Gustavianus tuh. Nah, jadi Gustavianus Sultan Adil itu nama saya lengkap itu sekarang. Tapi karena saya menghargai leluhur juga, akhirnya saya pakai itu nama Sultan Adil biar bisa berkembang terus, siapa tahu bisa berkibar gitu ya. Mohon doa Datuk. Ya. Semoga sukses. Amin Datuk. Mudah-mudahan lah ini ya kita ini kan perlu berjuang nih. Yang saya bilang tadi ya. Kita ini cerita nih banyak di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi sampai ke Papua, sampai ke Filipina ya. Sebenarnya ceritanya sama. Tapi mungkin orangnya, nama-namanya itu dibuat beda. Terus bukti-bukti sejarah. Timeline juga. Di Filipina itu, di Borneo itu kan banyak sejarahnya banyak diambil sama orang Spanyol itu kan. Karena dia yang pertama kali masuk ke sana. Nah, inilah mungkin kalau di kita kan banyak di Belanda, di Leiden sana. Di Museum Leiden. Nah, inilah yang akan kita cari juga, siapa tahu kita dapat bisa ke Leiden lah. Bang Santo bilang kan kemarin kan, kalau ada rezeki kita bisa ke Leiden ini. Begitu Bang Angko. Itulah dengan adanya ini kan namanya podcast ya, makanya sekarang tadi kenapa saya sering memutuskan pembicaraan karena memang saya akan mendalami. Jadi setiap satu fokus, satu artefak itu kalau bisa kita paham betul gitu, satu artefak itu apa, dibuat dari apa, terus sudah berapa tahun. Siapa tahu kan dengan adanya ini
ada yang lihat dan ada yang tertarik nih dengan sejarah kita lagi. Iya, iya. Kita sedih loh tuh sekarang ini ya tuh ya. Sejarah Iya, iya. kita kok nggak ada yang meneliti lagi. Kayak sejarah Sriwijaya aja. Udah 100 tahun tuh semenjak Codes membuat dongeng. Kalau saya bilang dalam tanda kutip ya dongeng ya. Dongeng itu kan, dongeng Sriwijaya itu kan memang benar-benar itu nggak ada fix apa. Saya dulu tinggal di Palembang ya. Ada 20 tahun saya tinggal semenjak saya lahir, besar, sekolah, kuliah di kota Palembang. Saya tuh udah jalan kemana-mana saya cari. Codes itu Pak, halo nah, gitu. Pak, Codes itu dia meneliti di hulu, di hilir-hilir aja, sementara di pusatnya tidak diteliti di tempat awal, tempat lahirnya kerajaan Sriwijaya tadi, Kedatuan namanya kan. Betul, dia tidak turun dia tidak turun lapangan, hanya literasi aja dia belajarnya. Ditambah zaman dulu mungkin cerita mengenai sejarah di Sumatera kan jarang, karena orang kebanyakan berpusat di Jawa kan kemarin itu kan cerita apa sejarah. Nah, dengan adanya penemuan Codes ini orang terbelalak semua, apalagi tahunnya lebih tua lagi dari yang di Jawa gitu kan. Ternyata sekarang kita teliti lagi, wah bisa sampai sebelum Masehi, bisa sampai kayak tadi nih, zaman perunggu itu kan zaman sebelum Masehi, ratusan tahun, 1000 tahun sebelum Masehi, kok ada perunggu nih, gitu loh. Nah, ada pengrajin perunggu lagi di Kampar itu kan. Nah, inilah mungkin yang harus kita teliti ulang nih. Kita mohonlah dengan para guru besar kita. Kita juga meneliti Pak bekas Laut Embun tadi. Jika Kampar itu Laut Embun dulunya sampai ke Muaratakus itu kita sudah teliti. Kita sudah mendapatkan 70 buah artefak itu berupa hewan laut. Ada siput, ada kerang dan segala macamnya. Bahkan ada yang ukuran raksasa Pak, dan penelitian kita itu besarnya lebih semeter Pak, panjangnya. Besarnya siput. Oh, siput. Nah, jadi bisa kita bisa kita klaim itu sebagai temuan fosil tertua di dunia gitu. Soalnya kenapa Jepang dan ke Amerika berani mengatakan dia menemukan hewan laut fosil hewan laut tertua di dunia 12 juta tahun katanya. Besar cuma sebesar telapak tangan. Iya. Nah, sementara ini sebesar drum, Pak. Panjang lebih dari 1 meter 20 cm gitu. Itu gimana? Fosilnya masih lengkap atau sudah hancur atau gimana tuh? Fosilnya itu gagal kita menyelamatkan Pak, karena ini entah kemana melayangnya dibawa. Saya terlambat. Nah, inilah yang berhasil kita selamatkan selama sekian puluh tahun tadi, yang sampai ke kita karena kita neliti-neliti orang mengantarkan ke kita gitu. Nah, kenapa tidak diantar ke museum dan tidak diapakan ke BPCB? Masyarakat tidak percaya lagi gitu. Karena benda-benda yang diantar ke sana tadi tidak ditemukan lagi, hilang. Kalau sama saya, sebuah cincin pun tidak ada yang hilang, Pak. Oh gitu ya. Tak ada satu pun tidak ada yang beli. Nah, karena saya ada seorang menteri kemarin dari Jakarta, 4 kali dia utusan datang sini mau ngambil yang satu ini. Tapi yang satu itu kan kunci sejarah, nggak bisa kita apakan. Nggak bisa kita lepas karena ini adalah sejarah bangsa Melayu Nusantara. Kalau ini hilang, kita tidak ada barang bukti lagi. Ya, kita bilang begitu. Ya. Betul. Ini ya, Cina, yang utusan Cina ada 3 kali datang sini, Pak. Ngambil cap raja ini. Oh, jangan dikasih itu udah tuh. Nah, makanya kita lepas, Pak. Apapun alasannya, ini karena ada kaitan sejarah. Utusan raja mereka yang datang ke sini menghadap gitu. Nah, ini buktinya. Itu bisa kita apakan? Bisa kita berkata demikian. Sehingga nantinya ternyata tembok raksasa di Cina tadi mereka belajar dari Muaratakus gitu. Tembok raksasa yang ada tembok besar itu yang dibangun abad 12 tahun abad berapa tuh dibangun temboknya. Sebelumnya ke China. Mereka belajar di Muaratakus setelah kedatangan Itsing yang populerkan itu. Nah, maka dia buat untuk penyelamat negerinya benteng untuk menghambat serangan daripada Mansuria. Nah gitu. Tapi yang terkenal kan dia jadinya. Yang di Muaratakus kan dirobohkan temboknya dibuat kebun, dibuat apa, tapi masih ada sisa-sisanya, Pak. Nah, makanya yang kompas kuno ini yang terbuat dari perunggu ini
Nggak kita bongkar ke tempat ke umum. Termasuk cap, ada 4 cap sama kita. Boleh kita sebutkan, kita bukan mengklaim, tapi boleh kita mengatakan ini adalah cap tertua di dunia. Kenapa kita katakan cap tertua di dunia? Dimanapun museum kita berada, tak pernah kita temukan cap terbuat dari perunggu. Sementara cap yang ditemukan di daerah kita ini, di Kampar ini adalah cap terbuat dari perunggu gitu. Bahkan ada yang dari meteor. Artinya apa? Bukan kita membesarkan Kamparnya. Nenek moyang Nusantara itu bawa lebih duluan maju daripada bangsa-bangsa lain gitu. Jadi ada cap yang, nah, kalau cap di Arab itu mungkin ya kalau cap yang ditemukan ada capnya, stempelnya cap Belanda tahun 1702 ada sama kita. Cap Belanda. Cap Sultan Mahmud Shah yang ada yang tahun 1000 berapa tuh? 1524 ya. Nah, itu ada di Kampar. Ada capnya Pak, masih dalam keadaan utuh. Ada lagi cap yang tidak terbaca, cap zaman dari bahasa Sanskerta. Tidak terbaca. Nah, dari cap aja kita sudah mengoleksi beberapa cap di daerah Kampar ini, baik itu dinasti Ming, dinasti Qing, sudah tuh cap zaman kerajaan-kerajaan setelah abad pertengahan sudah ada di Kampar ini juga, tapi sama orang lain Pak, tak sama kita. Nah, kalau cap tertua zaman sebelum dia hubungkan sejarah dengan apa ini sudah ada 3 buah cap perunggu gitu. Nah, dan tidak ada yang belum ada yang bisa membaca, sudah kita sampaikan kepada pakar-pakar. Nah, tulisannya Pak, tulisan huruf Nagari sama Pelawa. Nah, apa huruf Nagari Pak? Ya, kalau Nagari di Sumatera Barat, nama kita asli sini Nagori. Nah, namanya 2. Huruf Nagori, 1 huruf Akau, 1 huruf Akau itu akar. Hurufnya apa? Sudah masih ada nggak zaman sekarang? Masih Pak. Oh. Artinya Praswijaya gitu. Itu sama dengan huruf Latin nggak? Beda ya dengan huruf Latin ya? Beda Pak, beda kali. Nggak sama dengan huruf Pelawa. Oh, ya. Kaya negeri kita nih Pak. Bahkan seperti yang dibilang orang tentang negeri Atlantis tadi ada benarnya gitu. Kenapa? Ada piagam ya yang ditemukan di Kampar, dia disimpan oleh salah seorang penduduk di Kuok, Kabupaten Kampar. Ini awalnya dia menyangka itu alat gelas, disimpan aja gitu turun-temurun. Ternyata setelah kita pelajari, kita bersihkan, dia tahunnya 1240. Di situ ada lambang semua. Lambangnya lambang Kristen Protestan, Kristen Katolik, lambang Yahudi, lambang Islam gitu. Nah, bersatu padu dalam tulisan kuno, ada yang mengatakan tulisan Ibrani, ada yang mengatakan Arab kuno gitu, tapi tidak ada yang bisa membaca. Pakar kaligrafi nasional sudah saya kasih tahu, tidak bisa membaca. Nah, yang anehnya semua agama itu tadi lambangnya tadi ditaruh di atas logo Kampar gitu. Di atas logo Kampar. Logo Kampar itu adalah ini pending Sriwijaya tadi Pak. Pending daripada si Bujayo tadi ataupun Indo Dunia ini dia. Ini lambangnya. Di dalam inilah dibuatkan kata-kata logo daripada Yahudi, logo Katolik, Protestan, kemudian Islam. Dibuat di sininya semua. Ada melingkar itu. Sudah tuh di sekitarnya ditulis. Nah, ini yang sudah ada ukiran Pak. Biasanya ada yang lukisan emas. Ini yang polosnya. Kalau dalam sejarah ini namanya Pending Sriwijaya. Kalau kita namanya Pondyong Sibujayo. Oh, itu yang untuk itu kalung itu bukan? Untuk kalung. Di sini. Oh, itu ya. Sabuk ya. Nah, ini. Kalau bahasa Indonesianya sabuk. Ya. Jadi ada Pak. Kalau ini di Kampar mungkin kalau kita cari masih ada 50 buah nih. Ada yang emas di sini ada kelilingnya. Nah, ada bahannya dari emas, ada dari perak, ada dari perunggu. Ada dari tembaga gitu. Jadi bukti hubungan negeri kita Melayu Nusantara dengan bangsa-bangsa lain yang kuno, itu Pak, Romawi kuno ada. Dengan Arab ada. Zaman Rasulullah ada. Makanya kita tidak mengada-ngada gitu. Berani kita mengatakan
Kenapa? Karena sudah puluhan tahun kita simpan dan kita sudah berdialog dengan pakar-pakar sejarah internasional. Tak ada yang bisa membantah. Iya katanya. Dari mana dapat? Ah itu malah dia. Kok ada di sini? Nah, kok ada di sini itu makanya perlu kita pelajari bahwa Melayu Nusantara ini dulu bukan suku ya, bangsa yang ras coklat ini adalah bangsa dulu sebagai awal peradaban gitu. Nah, jadi bukti-buktinya itu ada. Kemudian ada arca-arca zaman peninggalan itu, bukti peninggalan apa namanya? Zaman Atlantis kuno yang muncul apa namanya bencana alam global itu, Pak. Ada arcanya, Pak. Menceritakan itu. Dan arca ini setelah kita teliti di Bali sama dengan Bali. Makanya kalau ada orang Bali, tadi maksud kita mengaitkan ini dengan Bali, nanti kita perlihatkan arcanya. Yang di Bali tadi ada terbuat dari batu, yang di sini terbuat dari tanah, tapi sudah membatu gitu. Ya. Nah. Luar biasa, Pak. Ya, Luar biasa. mantap itu penjelasan Datuk. Ini sudah kembali nih, abang kita, Abang Zul. Tadi apa yang mau dicerita nih, Bang Zul? Silakan, Bang Zul. Oh, yang mengatakan orang Kalimantan, Dayak, orang Melayunya berasal ya katanya berasal dari orang Cina. Tuh. Itu harus kita lawan itu. Ini. Sama ya Pak ya, tadi ada lambang ikat pinggang Bapak tuh ya dengan gambar saya itu ya. Ya, sama. Ha. Sama. Oke, Pak ya. Ya. Ya, jadi itu lambang belati saya, Pak. Jadi ini tadi ini. Sama tuh. Ya, sama. Itulah bentuknya, Pak. Ya, jangan dibilang mata dajal pula, Pak ya. Bang Zul. Mata dajal, Pak. Ya. Bang Zul. Ya. Ada yang saya perlihatkan tadi. Yang inilah Bang, yang di atas ini yang Abang Center tembus tadi, itu yang hilang, di sini hilang dia. Ada satu lagi di dalam tapi enggak bisa nunggu agak 2 menit. Kita lihat kan yang asli. Kita tunggu ya. Dari Mas. Kita tunggu ya biar diambil Pak Latif ya. Silakan. Ya, mungkin jadi kayak kalau orang bilang ini, kalau ada yang bilang katanya ini emas yang sudah memfosil katanya, ini emas fosil. Di tengah itu emas yang sudah memfosil, tapi saya belum tahu lah karena harus dites dengan apa katanya si Dino itu. Tapi ini kayak ini bahannya dari batu meteorit juga ya? Ini ada lagi nih, mantap Datuk, bisa dikaitkan dengan Atlantis Nusantara lewat lambang-lambang Lemuria Sundalan. Nanti kalau kita kaji ke situ kan banyak tambahan. Kita fokus satu-satu dulu, nanti semuanya ada talinya. Oke, jadi yang tadi katanya siapa? Kata Pak siapa? Pak Latif tadi itu Mas dan Kalimantan dengan Cina segala macam. Jadi kita mencatat keluarga mencatat ini mencerita juga dan catatan juga. Memang ada Cina datang waktu itu Laksmana Chengpo katanya. Dan kemudian pedangnya itu pernah saya kasih tunjukkan juga lah pedangnya itu, pedang naganya itu. Nah, itu yang dipegang sama keluarga kita, ada pedangnya masih di sana. Jadi memang Cina itu ada ke sini pun ada pernikahan kita antara, maka ketika ada pernikahan antara Cina, putri Cina dengan kita, itu memang ada Pak, cerita itu memang betul. Itu bukan sekedar legenda doang. Jadi memang betul. Jadi kaum Cina, bangsa Cina, kaum Cina ini bersama Dayak, bersama Melayu, kita bilang itu dulu bangsa Melayu, itu kita satu Pak di situ, saling bahu membahu Pak kita Pak. Jadi memang mereka datang, memang betul ada datang dari kita juga. Jadi tapi mereka sudah menjadi orang Nusantara gitu loh. Mereka sudah menjadi orang Nusantara. Jadi beda lagi ya Pak ya. Zaman dulu sama zaman sekarang ya saya nggak tahu sama atau beda, saya nggak tahu begitu. Jadi kalau dia bilang mau nenek moyangnya juga ada di sini di Kalimantan juga benar. Nah, apa itu Datuk? Kayak mirip-mirip Borobudur itu dari atas. Nah, itulah Pak. Sejarah Borobudur itu kan arsiteknya dari Sumatera Tengah ini, Murtakus. Ya kan Salendra katanya yang iya. Salendra Bangsa. Bukan dari India. Nah, ini adalah Pondiang tadi, Pak. Pending Kedatuan. Apa kendi? Pending. Oh, pendi tadi ya, pendi ya. Oh, raja ya. Pending, ponjang bahasanya. Pending rajanya, atau datunya, datu. Sabuk bahasa Indonesia. Ya. Sabuk. Kalau itu dari emas. Ya, lapisan emas. Oh, lapis emas ya. Bukan dari emas bukan ya.
Emas. Emas selama, Pak. Tengahnya itu batu permata gitu. Oh. Nah, kalau untuk yang wanita, ini namanya nih gelang si empu. Ini gunanya dulu kalau seandainya keluarga kedatuan, nenek mama melamarnya harus pakai ini, tidak dengan emas. Gelang kosek. Itu Pak, nenek saya dulu banyak ada begitu juga Pak, tapi udah dilebur Pak. Menandakan ada hubungan antara Brunei, Kalimantan dengan Kampar itu. Enggak, kebetulan nenek saya memang orang Kampar Pak, nenek saya orang Kampar. Alhamdulillah. Nenek saya orang Kampar ini Pak. Udah jelas. Ini dia soko dari Kampar itu ini. Maka itu kalau kita tengok tadi rumah lontiok tadi. Itu emas ya, itu ya, emas ya. Nenek saya itu Pak punya yang kalung begandeng-gandeng sini. Betul. Itu dijual Pak, dilebur langsung dijual jadi cincin Pak. Dijual. Makan. Waduh. Mengapa dari tadi Bapak bilang nenek Bapak dari Kampar? Kemudah kita mengkaitkan. Dulu-dulu. Kainnya ada. Iya. Ini mungkin ada, berarti nenek Bapak adalah keturunan si empu atau orang besar daripada kedatuan sini, nenek mama sini. Yang merantau. Iya. Upo. Si empu. Artinya si empu tadi raja-raja tunduk pada dia, Pak. Gini. Induk daripada keturunan. Makanya orang Kampar dan Minangkabau Timur sama Minangkabau Barat pemimpinnya tadi adalah si empu gitu. Kalau kayak di Inggris apa princess ya? Kalau di apa ternyata orang Eropa sebagian ada juga matriarkat. Bukan kita saja Minangkabau Timur dengan Barat aja yang matriarkat. Inggris. Mungkin nggak tahu ya, itu abad berapa Pak kira-kira Pak? Ini. Empu. Si empu itu Pak, sebelum Masehi Pak. Yang punya Romo Lontiok itu si empu Pak. Yang mengawal si empu itu, mengawal si empu itu Dubalang. Nggak tahu lah bahasa penyebutannya. Kita punya nama di sini Maharaja Upo. Entah Upo ini adalah itu tadi tuh. Ya. Tapi Maharaja Upo ini, dia bukan maksudnya dia bukan raja tunduk sama dia, tapi dia memang raja. Maharaja Upo ini dia raja, tapi masih satu keturunan di sini. Memang dia raja Pak, tapi perempuan. Maaf ya, saya potong sebentar ya. Maaf ya, saya potong sebentar. Ya. Waktu kita nih ada 15 menit lagi, karena nanti kita mau persiapan untuk Zoom. Oke. Ini Pak. Mantap. Halo. 15 menit lagi ya. Ini kami perlihatkan ini adalah kayu Kampar yang tertulis dalam catatan Yunani kuno, asli dari Kampar. Kayu asli Kampar sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Masehi itu dibuat semacam kapur barus dan minyak wangi, namanya itu minyak kasturi, sampai diekspor ke Eropa dan segala macam, ke Mesir kuno, ke Yunani kuno, Romawi kuno. Dari bahan kayu ini Pak. Ini kayu ini berarti kayu ini sudah ribuan tahun tak dimakan rayap Pak. Hebat. Tidak makan rayap. Sampai sekarang baunya nih, wangi Pak. Tak pernah dikasih minyak, tapi digosok sedikit. Coba, saya coba. Coba. Nih. Coba. Oh iya harum. Asli. Dari kayu inilah dibuat kapur itu Pak. Kapur barus itu. Kayu Kampar itu. Jadi kalau ada yang bertanya kayu Kampar itu, nanti kita bisa siapkan lagi contohnya. Ini ada contoh yang dibuat dalam dalam bentuk senjata gitu. Ya Pak, kayu wangi Pak, sama Pak, wangi, dia punya wangi. Wangi, itu Pak, kayu Kampar Pak. Kayu Kampar. Sepanjang Laut Ambon atau sepanjang Sungai Kampar Pak. Kayu Kampar. Pasti ada anaknya atau istrinya itu di dekat wangi katanya. Kan udah ketemu itu titik temunya apa kan, benang merahnya. Ya, betul. Nanti kita minta dengan orang Bali lagi Pak. Artinya dalam membahas sejarah kita tidak boleh egois, tidak boleh membantah subjektivitas, karena setiap orang bisa memiliki subjektivitas. Ada bukti-bukti di daerah. Kita buktikan dengan bukti-bukti yang terkait. Nanti kita cari benang merahnya, baru terhubung satu sama lainnya. Ya. Betul. Ini tolong simpan Pak. Ini raja-raja, ratu-ratu yang punya nih.
atau istri datu. Kalau di sini Pak, sekarang Pak. ini mama. Nah, Putri kerajaan. Putri yang punya. Putri Campa yang berangkat ke Kamboja tuh ini bawanya. Sama Siapa, Pak? sama Putri mahkota. Kampa, Pak. Yang Kamboja siapa, Pak? Namanya, Pak. Putri Kampa yang Kamboja. Putri Kampa. Ya? Putri Kampa namanya. Putri Kampa. Orang Kamboja nyebut Kampuchea. Kampuchea. Ah, Kampuchea. Kampuchea. Gadis Kampar. Kampuchea. Aduh, mana sih tadi? Coba lihat. Saya betul sama Google. Ya, saya nggak tanya Google. Saya ada catatan semua di sini. Nanti saya bongkar-bongkar lah. Iya. Kan Kanturah dikatakan ada kalau keluarga yang lain. Katakan Kanturah orang Kamboja, putri Kamboja. Jadi apalah, nanti Betul, kita orang Kamboja sendiri mengatakan dia berasal dari Sumatera Tengah, Muratakus, Pak. bukan Orang Kamboja sendiri. Nusantara. Di dalam. Kamboja itu masih Nusantara dulu, Pak. Betul, Kamboja itu masih Nusantara. Satu kita dulu. Ya, jadi jadi kita satu. Itu sudah pernah diundang di mana aja nih tuh sebagai pengalaman referensi kita tuh. Kalau seminar di Malaysia, Universitas Kebangsaan 2 kali, di Istana Budaya di Kuala Lumpur 1 kali, diundang seminar di Borobudur, kompresi sejarah. Itu enggak ada dana kita, nggak jadi berangkat, tapi saya kirimkan makalah. Kemudian diminta untuk hadir seminar di Turki. Hubungan sejarah antara kerajaan negara Turki dengan Nusantara. Tapi karena COVID masih tertunda, Pak. Oh. Ini ada lagi rencana Belanda juga seminar. Betul. Kalau seminar internasional di Kampar sudah 2 kali. Kita sudah undang pakar-pakar dari Malaysia juga. Ada tahun pertama 2013 14 orang dari Malaysia dan utusan Indonesia ada 14 kabupaten. Dan utusan beberapa kerajaan termasuk Delhi. Dan mereka tuh sudah mengakui. Kita datang ke Malaysia, 8 negara bagian di Malaysia sudah mengakui nenek moyangnya dari Kampar, Sumatera Tengah ini. Riau sekarang. Dulu ke Sumatera Tengah. Jadi Kampar Riau, Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan yang Jambi Palembang? Sesudah di Kampar tidak bisa lagi sebagai pusat kedatuan, pusat budaya dan pusat dagang dan pusat ekonomi, makanya pindah ke Jambi dan Palembang. Jadi yang di Jambi itu bukan Candi Muratakus, Candi Muaro Jambi. Kelanjutan yang di sini dilanjutkan ke Palembang, pelabuhan besarnya. Di situ jadi pusat pemerintahan terakhir. Baru pindah ke Melaka. Jelaskan Dapur Tahyang perjalanan itu dalam sejarah Dapur Tahyang ada nanti. Mungkin khusus tentang Dapur Tahyang kita tulis nanti sendiri panjang. Bahasa-bahasanya adalah bahasa Melayu tua. Itu ada. Apa hubungannya dengan batu bertulis ataupun prasasti yang ada di Kampar, yang terbenam dalam sungai sekarang atau dalam danau. Jadi ada semua. Dengan yang dibawa ke Palembang. Yang tinggi 3 meter. Dan batu kapur juga ada. Kapur. Itu Dato. Sekalian nih, waktu kemarin saya sudah share ke Bang Dino itu mengenai prasasti batu kapur. Ya. Nah, itu kan Melayu kuno itu katanya hurufnya huruf Palapa katanya. Itu bisa diterjemahkan enggak itu Dato kira-kira? Bisa terjemahkan bahasa Kampar, bahasa Melayu tuanya. Salah satu bisa dibacakan sekarang itu. Boleh. Paduka Yang Mulia Dapur Tahyang berangkat. Bilang tuh. Paduka Dapur Tahyang, Datuk Dapur Tahyang berangkat dari Minangkampar ataupun Minangkanwa terjemahan lain. Minangkanwa tadi Sungai Kembar, Kampar kiri, Kampar kanan. Salah satunya Batang Mahat bermuaranya ke Sungai Kampar. Pada waktu Sambau. Jadi Sambau di situ bukan sampan, tapi adalah air pasang. Air pasang naik, baru mereka berangkat sebanyak 2002 kapal dan perahu menuju Mertajab. Mertajab ini bisa Palembang, bisa Jambi, daerah baru, untuk membuat warna baru katanya, untuk membuat lokasi baru, pemerintahan baru. Kemungkinan itulah yang di Muara Jambi. Berangkatnya dengan apa? Dengan 20 laksa pasukan.
Nah, laksa tadi bahasa Melayu tuanya, bahasa Kampar tuanya adalah laso. 1 cie. 10 10, 100 100, 1000 1000. Nah, 1000 Jayo tadi 1000 kejayaan, 1000. Di atas dari 1000 adalah apa namanya? Juta. Kan ada nama? Juta belum kenal. Itu makanya laso. Laso itu artinya 10.000 atau sekian puluh ribu. Jadi 20 laksa pasukan tadi 20 kali 10.000, berarti lebih dari 200.000 yang berangkat itu. Banyak banget. Nah, kenapa mereka berangkat sebanyak itu? Karena ibu kota kerajaan Sriwijaya ataupun kedatuan Sriwijaya tadi, Alam Pulo Poco tadi sangat besar. Ya, itu mencakup Desa Murtakus, Muara Mahat, Kota Tuo, kemudian Gunung Malelo, Tanjung, dan Pongkai. Nah, itu banyak Pak penduduknya. Kenapa mereka berangkat? Nah, mereka berangkat tadi ada melalui jalur sungai, ada Laut Embun tadi, waktu menunggu air pasang, Sambau tadi, ada lewat hulu muara sungai. Itulah akhirnya di sana tadi mereka disambut oleh mereka yang berangkat duluan, itulah mendirikan kerajaan Dharmasraya. Ada lagi yang berangkat melalui hulu sungai daripada Batang Mat. Akhirnya mereka membentuk pemerintahan di Payakumbuh. Itulah yang ke tanah datar. Mendirikan kerajaan Pagaruyung kedua. Ada yang berangkat melalui jalan darat menggunakan gajah, ada tambo sejarahnya menuju daerah Tapanuli Selatan. Mereka ada menuju Tandikat, Rohul, Tembusai, terus ke itu mendirikan Candi Padang Lawas. Ya. Di Petubi. Akhirnya mereka ikut sungai terus berumun sampai terus ke Kuala Deli. Akhirnya mendirikan pusat pemerintahan di pertamanya di Tanjung Aru, Pulau Aru atau Tanjung Aru. Kemudian ke Deli Serdang, sudah itu baru ke tempat di Medan sekarang. Nah itu. Jadi ada semua Pak. Jadi tidak heran kalau berangkat 200.000 itu sesuai terjemahan lama Slamet Mulyana, memang 200.000 bukan 20.000. Kalau dulu kan terjemahan waktu saya SD, waktu saya sekolah menengah, terjemahan tadi 200.000. Tapi kenapa kok berubah 20 laksa tadi 20.000, sedangkan 1000 tadi dalam bahasa Melayu tuanya adalah ribu, tetap ribu. Jadi 20.000 tadi tetap berarti 20, bukan 20 laksa ditulis, berarti 20.000. Ternyata ditulis laksa, berarti bilangan tertinggi gitu. Ada pertanyaan, Datuk Sapuntah Hyang, ya Hyang itu kan pas di Jawa Barat dan Jawa tentang Hyang, sehingga ada istilah para hyangan. Ya. Dan kita sembahyang. Nah, ternyata di seluruh Nusantara ya Datuk sama. Ya. Di Jawa sendiri dalam pakem wayang Jawa kuno di serat Mandalagiri tentang jagat gumelar atau penciptaan jagat raya itu ada istilah utama yakni struktur Dang Hyang dan Sang Hyang sampai Sang Hyang Akaryo Jagat dalam kurung Tuhan yang Maha Esa yang menjadi sila satu. Betul. Sila. Tolong dijelaskan. Jadi ada pertanyaan tadi tentang Hyang, ada kota namanya Hyang, ada ini sembahyang, ada segala macam. Ya, gelar para Hyang, ya segala macam kita potong waktu aja. Ini antara Jawa dulu dengan Sumatera kan satu pulau. Jadi tidak usah kita berdebat mana tua mana yang apanya. Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ini Kalimantan, Sulawesi, Bali, tambah dan Kepulauan Riau dulu satu. Namanya Pulau Zabak. Ataupun kalau istilah Profesor Oppenheimer, Sundaland. Kalau menurut Profesor Santos, Sundaland katanya. Kalau dalam istilah orang Barat, Andalas. Kalau orang Mesir kuno, Atala. Kalau India kuno, Andala. Kalau bahasa Indonesianya, Andalas. Kalau bahasa aslinya melalui Kampar, Andole. Itu yang kita tulis tadi. Kita terangkan tadi. Jadi tidak kemana-mana. Tetap apa? Alam Pulo Poco tadi dulunya satu, benua Zabak. Nanti ke sana lagi kita kan panjang ceritanya kan. Jadinya satu, pecah jadi 5 pulau terpisah dia. Nah, mengenai kata Hyang tadi, karena dulu satu masyarakat tadi sama, asal bahasa tentu sama. Hyang itu adalah Tuhan yang Maha Esa.
Nah, kemudian Dapun Tahyang tadi mungkin ya sekarang aja banyak orang namanya rap ujungnya kan. Nah, dan mungkin juga banyak makin macam nama saya Abdul Latif, hamba Allah yang nak lembut. Nah, Abdul Rab, hamba Allah, hamba Tuhan. Contohnya sekarang. Nah, demikian juga Dapun Tahyang yang dipakai ujung tadi tidak usah kita permasalahkan. Yang penting bahwa antara masyarakat di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan segala macam tadi yang bangsa Melayu Nusantara kita berakar dari tempat yang sama. Kemudian tolong baca buku Negara Kertagama dan Negara Kertagama sama buku Sutasoma. Dari mana katanya candi-candi di Jawa, pemerintahan Jawa dibangun? Itu adalah atas seizin daripada penguasa Muartakus Sumatera Tengah. Dan juga baca sejarah orang Jawa. Orang sakti pertama di Jawa itu siapa namanya? Orang-orang hebat Jawa tahu dia. Siapa namanya? Kan Aji Saka. Aji Saka tadi adalah Aji itu adalah salah satu gelar daripada kepangkatan di Kedatuan Alam Pulo Poco Sriwijaya tadi. Namanya Aji. Saka tadi adalah Soko. Soko tadi adalah di Koto apa tadi? Di Muartakus tadi atau negeri Soko. Dalam pemerintahannya ada 3. Pertama pemerintahan Alam Soko, ya. Itu munculnya Alam Soko ini sebelum datangnya masa pemerintahan penjajahan Barat. Itu Soko itu tadi itu berasal dari berpusat di Matangkari Muartakus itu. Nah, dilanjutkan dengan pemerintahan sekarang Datuk Raja Balai dan Nenek Mama sebagai kaki tangannya. Itu Alam Soko. Nah, masuk zaman pemerintahan namanya Alam Pemerintahan Pisoko. Seluruh kerajaan di Nusantara yang besar jumlahnya 44 tadi, ya, Alam Soko tadi juga 44, tapi 44 koto. Namanya Andiko 44. Nah, seluruh kerajaan yang ada di Nusantara yang besar tadi, di Alam Pisoko tadi, dimulainya ada sejak masuknya zaman pemerintahan dan bertolaknya Dapun Tahyang, jumlahnya 44 kerajaan besar, termasuk kerajaan di Kalimantan itu tadi, Kutai Kartanegara dan segala macam itu, termasuk juga kerajaan Bali. Ya, nah 44 jumlahnya yang besar. Yang terakhir itu adalah Raja 4. Sebetulnya bukan Raja 4, Raja 44. Karena dia kerajaan terakhir dari jumlah 44 itu. Tanya rajanya kalau enggak dari Muartakus asalnya. Tanya. Termasuk Pulau Selayar, suku Petombang itu. Itu adalah salah satu suku dari Muartakus. Nah, dari jumlah itu tadi, yang nama tadi, tidak hanya yang saja yang berasal kata sama, dari bahasa yang sama segala macam, banyak kata-kata di Jawa dan apa segala macam ya yang mengambil unsur daripada asal yang satu, termasuk Siampu tadi, ya, termasuk juga kata-kata Karta. Karta itu dari Koto. Koto itulah sebetulnya pusat pemerintah dulu Koto. Jadi akhirnya berubah jadi jalan-jalan Bapak ke Bandung itu ada nama asli situ, Koto Rajo. Masa ada di Jawa namanya Koto bahasa Kampar, Koto Rajo? Itu dekat Bandung. Kenapa? Disitulah kota raja dibangun dulunya. Jabat pemerintahan Sunda lari ke apa? Dikejar-kejar lari ke Banten. Orang Banten sendiri mengakui dia juga nenek moyang dari Muartakus. Tanya pemuka masyarakat Banten, dia tahu tuh. Saya tunjukkan. Ini. Ini Bapak tanya orang Banten. Bapak buka 100 jenis pusaka sakti Nusantara. Ini Raja Banten yang punya. Diantarkannya ke Muartakus, disuruh kepada peneliti yang ciri-cirinya ini orangnya katanya. Disuruh. Dia akan menggali hubungan antara orang Banten, Jawa ini dengan apa? Dia penggali sejarah. Itu diserahkan pada kita. Nih, dari Gading. Ini Raja Banten punya, Pak. Kalau ada pakar-pakar yang tidak percaya ini Raja Banten yang punya, silakan buka buku 100 senjata tradisional di Indonesia. Itu ada dari Banten.